Aku pengen sedikit cerita tentang masa lalu aku waktu aku pertama kali masuk ke pesantren di usia aku yang sekitar 16 tahun. Jadi waktu SMP aku di SMP Muhammadiyah, terus kemudian pas SMA aku masuk ke tahfiz. Di sana aku udah mulai menghafal Quran. Nah, pada saat aku menghafal Quran, teman-teman tahu kan, menghafal Quran itu kan cukup sulit ya gitu ya. Apalagi yang ngafalnya sih insya Allah mudah gitu. Tapi kalau misalnya murojaahnya tuh kayak ada banyak worm, tau ngerti gak sih? Karena banyak kata yang sama jadi tiba-tiba kayak pindah ke surat-surat lain gitu. Itu yang natanya susah. Jadi bukan cuman kita tuh meluangkan waktu untuk menghafal dan murojaah, tapi kita juga harus ngelewatin tantangan-tantangannya, yaitu meninggalkan apa yang memang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di sana diajarin tentang ada hamilatul Quran kan. Jadi penghafal Quran itu bukan cuma sekedar kita tuh bisa membacanya, tapi akhlak kita, sikap dan tingkah laku kita itu adalah cerminan dari Al-Quran itu sendiri. Karena ketika ditanya, para sahabat nanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, dari sana aku merasa kayak wah, penting banget untuk aku menjauhi diri dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dan pada saat umur aku 16 tahun, tahu kan? 16 tahun, 17 tahun itu masa dimana bergejolak gitu kan ya, nafsu dan syahwat yang kita miliki gitu kan. Di saat kondisi badan lagi prima-primanya, wajah lagi kinclong-kinclongnya, lagi kencang-kencangnya. Kayaknya sekarang lebih bagus deh. Oh gitu ya. Perasaan lagi berdebar-debarnya, kita tuh pengen ngelakuin apa aja kita bisa, makan apa aja kita mampu gitu kan. Kalau udah tua kan makan dikit, aduh darah tinggi gitu kan. Oh iya. Belum. Tapi kalau masih muda itu wah apa-apa bisa makan. Tapi nggak bisa beli. Nah pada saat itu kan ujian, makanya salah satu orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syabun yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kan ada 7 ya. Salah satunya adalah pemuda yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di saat itulah juga aku merasakan sesuatu yang memang terjadi pada anak normal lainnya, yaitu jatuh cinta. Asik. Oh pernah jatuh cinta ya? Iya dong. Tapi sebelumnya aku pengen tanya di sini siapa yang anak SMA, coba angkat tangan. SMA. Setingkat SMA. Agak deket lagi. Coba di sini siapa yang anak setingkat SMA, angkat Jangan tangan. malu lah. Saya juga kok Coba. beberapa tahun lalu. Satu, bro, dikit ya. Yang kuliah angkat tangan. Yang kuliah. Yang nggak angkat tangan orang apa ini? Udah lulus Kerja, apa gimana? kerja. Oh kerja. Oke. Di sini aku coba cerita sedikit ya. Aku pada saat umur 17 tahun jatuh cinta sama seorang cewek, yang cewek itu sebenarnya menurut kebanyakan orang nggak terlalu cantik, nggak terlalu jelek dan biasa-biasa aja. Cuman memang attitude-nya sama mungkin kecerdasannya yang mungkin buat aku seneng sama dia ya. Oh, iya. Nah tapi gini ya. Jadi di tempat aku tuh dulu ada dua tempat, ada 2 asrama. Jadi asrama reguler. Nah ini untuk orang-orang yang belajar umum, sama asrama tahfiz. Asrama tahfiz itu ada di masjid di atap, di lantai ketiga atap gitu ya. Jadi kalau misalnya si cewek yang aku naksir itu lewat, kalau pagi tuh biasanya aku nongkrong di jendela, terus kemudian aku ngeliat, wih ya, lewat dia gitu kan, seneng ya. Terus kataku, wah ini ada yang nggak beres nih gitu kan. Antum pernah begitu ya? Iya normal Sat. Baru tahu saya. Nah dari ini script Sat. Harusnya jadi konten eksklusif di UMG gitu. Ini cuma di sini doang berarti. Nah jadi kenapa aku tahu dia, karena waktu itu jadi anak tahfiz kan itu karena stay di masjid itu jadi sering ke lantai utama kan. Nah setiap di lantai utama tuh selalu ada dia gitu. Di sepertiga malam ada dia selalu yang ada di depan. Ternyata ya track recordnya bagus lah gitu. Kita udah datangin dia kok. Iya. Nah jadi ngelihat dia lewat aja aku seneng banget gitu. Wow. Tapi aku ngerasa kayak wah ini ada yang gak beres nih. Di satu sisi aku seneng, aku normal gitu kan. Di sisi lain ini kayaknya salah nih gitu bertabrakan kan. nih. Gue pengen nikahin tapi gue belum sanggup, gue sadar itu. Gitu. Antum nggak nyanyi itu enggak ya? Enggak, Atau bisa. mungkin merayunya dengan ayat gitu ya? Enggak juga. Kalau nyanyi contoh nyanyinya gimana? Enggak jadi imam waktu itu. Atau mau jadi imam dia gitu. Iya, Kalau gitu. pas dia jadi makmum antum Lu langsung jadi, buru-buru gitu. Enggak. enggak gitu ya. Enggak sih. Kan Aku biasanya sekarang kalau udah jatuh cinta kan pamer. Kalau yang orang yang enggak ngaji kan pamernya dengan musik. Mungkin kalau yang sudah ngaji dengan bacaan ya. Allah
Allahu Akbar. Wih. Sayangnya suaraku nggak sebagus antum San. Diimami aku di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang, Mas ini duhur. Oh, iya. Ternyata sholat duhur. Saking cintanya. Iya gitu deh. Jadi tapi aku termasuk orang yang nggak terlalu dekat ya sama perempuan. Tapi intinya gini, karena aku tahu ini adalah kalau misalnya aku terusin itu berbahaya, akhirnya aku berusaha untuk menangkal rasa ini. Ku tak percaya, asik. Kau udah di sini, asik. Enggak. Hawa nyanyi. Jelek suara aku jelek. Nah, akhirnya aku mencoba untuk menangkal rasa ini dengan cara apa? Rasulullah SAW bilang bahwa pilihannya cuma 2 untuk para laki-laki. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa illam yastati falyasum fa innahu lahu wija. Kalau kamu udah balik, kalau kamu udah ba'a, maka kamu segeralah menikah. Kalau belum mampu, maka puasa. Dan kalau misalnya kita nggak puasa, kita berhak curiga terhadap diri kita sendiri. Kemana kita salurkan syahwat dan nafsu kita kalau kita nggak puasa? Paham? Ayo, kemana? Nah, puasa oke, aku akhirnya puasa. Oke, akhirnya di situ aku puasa Senin Kamis. Ternyata Senin Kamis nggak mempan buat aku. Akhirnya aku ngerasa tambah ayam lebit ternyata cuma 3 hari dalam sebulan, kurang dong, asik. Kurang, aku ngerasa kayak akhirnya aku tambah puasa Daud. Dan pada saat puasa Daud aku ngerasa kayak kok aku belum bisa lepas dari memikirkan dia ya. Ternyata cinta itu emang benar-benar segila ini ya. Terus tiba-tiba sebulan. Enggak, akhirnya Ramadan. Akhirnya aku memutuskan untuk puasa dahrun. Puasa dahrun ini adalah puasa yang gak berhenti-berhenti. Dan itu sebenarnya gak boleh gitu kan. Terus sampai ketahuan sama musyrifku, kamu bilang kamu puasa apa setiap hari gitu kan. Saya puasa mutih. Puasa cinta. Iya. Puasa cinta. Aku bilang ini, Ustadz kan barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikah. Kalau gak mampu maka berpuasa. Dan puasanya gak dimention puasa apa. Maka saya puasa untuk menahan syahwat saya. Pakai gitu kan. dalil. Ustadznya di debat ya. Luar biasa. Terus kata saya enggak boleh begitu. Puasa untuk umatnya Rasulullah SAW itu enggak boleh lebih dibandingkan puasa Daud. Ya udah akhirnya aku ikut kata ustadku, akhirnya aku puasa Daud. Nah, tapi tetap gak gejolak dalam hati tuh emang cinta tuh segila itu ya. Aku ngerasa kayak bener ada orang yang bisa sampai stres, ada orang yang bisa sampai bunuh diri, emang bener-bener segila itu dan aku pernah ngerasain itu gitu. Terus aku ngerasa aku harus bunuh rasa ini, asik. Dengan cara apa? Ternyata kesibukan hati itu kan bisa dihilangnya dengan cara kesibukan fisik. Akhirnya aku sibukin dengan hal-hal yang memang berbau fisik. Jadi aku ikut silat waktu itu, aku ikut turnamen waktu itu. Pokoknya setiap lawanku bonyok gitu kan. Bahkan kalau misalnya aku nggak bisa menang di kompetisi, caranya yang penting dia bonyok gitu. Nggak apa-apa aku kalah, yang penting dia bonyok, aku puas gitu. Jadi kan kalau misalnya ada orang nendang, kalau kita udah tahu poin kita kalah, orang nendang tuh kan, jangan pegang kakinya, tapi pegang celananya. Karena kalau ditarik nggak bisa, karena kan nyangkut kan, nggak lebih gampang dipegang kan. Nah, ditarik terus tonjok terus, pelanggaran gitu kan. Tapi pelanggaran. Tapi puas. Aku kalah tapi puas gitu. Tapi itu menghilangkan ternyata sedikit lebih menyita perhatianku dari aku memikirkan dia ya gitu ya. Itu ternyata pas tanding itu yang antum cinta itu nonton. Terus dia gini, jantan banget. Nah dari situ aku ngerasa kayak oke, aku udah bisa ngilangin dia, tapi tetap aja di waktu kosong kepikiran lagi. Nah dari situ aku ngerasa kayak ada yang salah, dan kalau kita pengen hasil yang berbeda kita harus melakukan cara yang berbeda. Dan akhirnya aku melakukan cara ini dan cara ini ternyata terbukti ampuh. Kalau teman-teman cowok ini pengen ngelakuin, aku rasa teman-teman cowok ini bisa juga ngelakuin. Wah, ya? Caranya gimana? Caranya menginjeksikan. Waduh, mulai. Ini menginjeksikan setiap kemaksiatan yang kalian pengen jauhi ke otak kalian. Dan pada saat itu aku ngerasa kayak yang membuat aku lalai. Terus kemudian lupa sama hafalan-hafalanku. Aku berbuat yang mungkin aneh gitu kan ya. Menghabiskan waktuku jadi malah baca novel-novel cinta. Akhirnya aku bilang apa? Setiap aku ketemu sama dia aku bilang, orang ya dasar perangkap setan. Waduh. Najis. Wah, nggak ngerti gak sih maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Dan ternyata setiap aku ketemu dia perangkap setan. Gue ngeliat dia semakin maksiat. Gue semakin maksiat. Teman-teman semuanya. Enggak belum. Tolong perhatikan. Hari ini teman-teman bersabar karena di belakangnya ada perangkap setan.
Gila ya hewan ya. Lihat cewek langsung perangkap setan. Ngeri banget. Perangkap setan. Pas lewat kecil tuyul. Ya, ke pasar kuntilanak. Dan tau gak teman-teman, aku tahu begini sebenarnya gara-gara apa? Gara-gara ini ada, jadi sebenarnya agama-agama lain selain Islam memang itu terbukti tidak fitrah. Karena mereka melarang untuk menyalurkan bagian dari fitrahnya dia, yaitu syahwatnya dia, untuk tidak disalurkan. Makanya dibilang perempuan adalah najis, perempuan adalah membuat kita lupa sama apa kesadaran kita. Perempuan adalah perangkap setan, perempuan adalah kayak gitu-gitu, ya kan? Dan ternyata ketika aku menginjeksikan itu ke dalam otakku, aku tuh bener-bener bisa biasa aja ya. Bahkan ketika aku keluar dari pesantren, misalnya kita pergi ke mall, kita ngeliat cewek-cewek seksi, najis, setan, gitu, sialan gitu. Gendruwo. Bayangin deh, lagi jalan ya, ngeliat cewek pakaiannya ketat banget gitu. Setan. Terus lihat ke apa? Enggak, Eskalator. bentar. Itu lu lihat juga. Iya, nah belum selesai. Tapi kita enggak, tapi aku tentunya enggak ngucap begitu. Ya udah dalam hati aja, dalam pikiran aja. Pada saat karena kan sebenarnya otak kita luar biasa ya. Otak kita ketika kita ada satu titik yang kita pikirin itu benar-benar akan memprogram diri kita tuh sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Lagi naik eskavator ngelihat paha gitu kan, najis gitu. Jadi pada saat itu setelah itu aku mulai terapin, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah benar-benar aku nggak ada perasaan sedikit pun ketika ngeliat perempuan. Seseksi apapun dia, aku bilang najis, ya najis. Nah tertarik dengan Laki-laki. Penyimpangan ini. Tiba-tiba. Nah sekarang aku tanya teman-teman, pertanyaannya. Di akhir aku bilang ternyata aku bisa ya membunuh rasa ini. Pertanyaannya, apakah yang aku lakukan itu benar apa salah? Nah bagus nih. Benar apa salah? Salah. Walaupun penampakannya benar, tapi caranya salah. Ketika caranya salah, pasti hasilnya akan salah. Ketika aku bisa menghasilkan seperti itu, ketika aku berpikir seperti itu untuk bisa menjauhi nafsu aku berpikir mungkin aku bisa menjauhi nafsu, tapi aku membunuh nafsu itu dengan nafsu. Dan itu pasti akan ada masalah-masalah berikutnya. Paham gak? Jadi jangan pernah ngelihat yang namanya luarnya. Luarnya itu bisa yang namanya bisa menipu. Misalnya gini, saya sholat. Luarnya kelihatan bagus gak? Tapi ketika saya sholat tuh saya pengen dilihat orang saya sholat. Itu yang busuk. Yang busuk tuh niat di dalamnya. Ya kan? Suatu hari Rasulullah SAW mendengar 3 orang sahabatnya berbicara kepada salah satu sama lainnya. Dia bilang, saya nggak akan mau yang namanya tidur. Kenapa? Karena saya pengen sholat tahajud terus. Karena Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam terakhir. Di sana Allah mengampuni hamba-hambanya, mengabulkan doa hamba-hambanya dan meridhoi hamba-hambanya. Saya nggak akan pernah tidur gitu. Terus yang kedua bilang apa? Saya nggak akan pernah yang namanya buka puasa. Saya akan puasa terus. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu mengganjar pahala, tapi yang langsung diganjar pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasa. Aku nggak pengen putus puasa. Yang satu lagi, aku nggak akan pernah mau nikah karena nikah itu menghambat peribadatanku sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedengeran sama Rasul, dipanggil, sini pak, enggak gitu ya. Jadi Rasulullah bilang, manis satu amin gomul ba'a, bukan. Rasul bilang, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Man rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa di antara kalian yang gak suka dengan sunnahku, maka kalian bukan golonganku. Aku, terus Rasul bilang apa? Aku tidur, tapi aku juga tahajud. Aku puasa, tapi aku juga berbuka. Aku beribadah, tapi juga aku menikah. Dan barang siapa yang gak suka sama sunnahku, dia bukan golonganku. Nah, terus kita ngelihat misalnya orang-orang yang tadi itu beribadah nggak? Beribadah, tapi beribadahnya enggak sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti ibadahnya pakai nafsu kan? Nafsu. Pakai nafsu. Diterima enggak sebenarnya kalau kayak gitu? Tidak. Enggak. Kita ngelihat ada orang yang sholat kayak tadi tahajud. Bayangin misalnya aku pada saat lagi di Pondok Tafis turun ke bawah sholat tahajud, mungkin gara-gara ada dia. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Apa diterima kayak gitu? Enggak. Jadi mungkin kita bisa ngelihat zohirnya baik, ikut kajian. Bisa jadi ada yang datang kajian di sini karena pengen janjian sama belakangnya, sama ada ukti di belakangnya yang pengen ditarget, asik. Ya jangan pernah tertipu sama yang namanya luar, sama seperti apa yang aku lakukan. Ketika aku mungkin ketika aku ngelihat perempuan itu pada saat itu biasa aja, tapi itu pakai cara yang salah. Aku membunuh nafsu dengan nafsu. Harusnya seperti apa? Harusnya bensin untuk kita menekan nafsu adalah bensin dari Allah Subhanahu Wa Taala, bensin wahyu, sama seperti yang dilakukan oleh
Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu digoda sama Zulaiha, ditutup. Wa ghallaqatil abwab, bab itu satu pintu, tapi kalau abwab itu banyak pintu, lebih dari 3 pintu. Tak jamak. Dan Nabi Yusuf itu sendirian berdua sama Zulaiha, yang lagi Nabi Yusuf lagi mateng-matengnya, lagi prima-primanya. Dan Allah Subhanahu wa taala bilang qad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf udah suka sama dia, bener-bener pengen niat ngelakuin, dan Zulaiha juga niat ngelakuin. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya Allah, kata Nabi Yusuf, seandainya Allah enggak ngasih aku petunjuk, pasti aku termasuk orang yang rugi. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dari semua pintu itu. Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf bilang rangkap setan? Enggak cuy. Kalau Nabi Yusuf najis, lu pengen nyeburusin gue sama dosa kan? Ya kan? Lu yang ngajak gue begini, lu yang nyuruh penjaga-penjaga buat nutup ya, setan memang lu. Apakah begitu? Enggak. Terus Nabi Yusuf bilang apa setelah lepas dari fitnah itu? Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsala amaratu bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi laghafurur rahim. Aku enggak menyatakan diri aku suci. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Nabi Yusuf enggak sama sekali nyalahin si Zulaiha. Dan apa yang Nabi Yusuf lakuin? Nabi Yusuf lakuin adalah dia minta tolong sama Allah. Maka cara yang terbaik adalah ketika kita tuh jatuh cinta, bukan kita lampiasin nafsu kita untuk ya udah kita pacaran, bukan juga kita tuh mengutuk dia. Kalau yang kita lampiasin ke pacar kita itu ekstrem kiri kan. Kalau yang aku misalnya ekstrem kanan, najisin dia gitu misalnya. Tapi yang benar adalah apa? Yang di tengah. Yang ketika kita sadar bahwa kita jatuh cinta, kita bilang, ya Allah, aku jatuh cinta. Ya Allah, ketaatannya buat aku kagum. Aku juga pengen taat ya Allah. Taat bareng sama dia kayaknya indah deh. Curhat ke Allah. Ya Allah, tolong lindungi aku ya Allah dari syahwat ini ya Allah. Lindungi aku dari nafsu ini ya Allah. Bimbing nafsu ini. Dan tolong ya Allah, kalau memang aku belum pantas buat dia dan dia belum pantas buat aku, ganti aku sama orang yang terbaik buat aku. Tolong ya Allah. Di setiap sholat kita, di setiap amal ibadah kita bilang ke Allah, kasih aku perisai, kasih aku tameng dan bimbing aku. Kalau caranya begitu, itu baru benar. Tapi kalau caranya najisin kayak tadi, atau enggak caranya ngelampiasin dengan cara temuin, jalan bareng, pelukan bareng, tiduran bareng, nah itu udah salah. Kiri salah, kanan salah. Yang benar adalah doa sama Allah Subhanahu wa taala, minta pembimbing. Enggak, minta bimbingan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen cerita tentang law of diminishing return. Law of diminishing return. Nah, cek low. Jadi semua yang terjadi di antara di dalam hidup kita itu punya diminishing return, yaitu pada saat puncak terus kemudian lama-lama ke bawah. Begitu juga dalam pola bisnis. Pola bisnis bisa jadi bisnis itu bisa bertahan misalnya 2 tahun tinggi, tapi 5 tahun 3 tahun orang udah pada bosen, udah nggak viral lagi, turun. Ya kan? Itu semua yang terjadi di otak kita dan terjadi dalam kehidupan kita. Di otak kita ini ada yang namanya dopamin kan, yang memicu hormon bahagia. Endorfin. Keren banget gitu kan. Endorfin, serotonin, dopamin. Nah, sama gini ya. Jadi law of diminishing return itu adalah kondisi di mana ketika kita saat pertama kali mendapatkan sesuatu itu nggak sama, rasanya nggak sama seperti pertama kalinya. Contoh misalnya, teman-teman dikasih handphone iPhone Pro Max 14. Ya, dikasih cuma-cuma, seneng nggak? Seneng. 2 bulan setelahnya, rasa senangnya berkurang apa bertambah? Kurang. Biasa aja. Dan tahu nggak teman-teman, kondisi seperti apapun yang teman-teman lakuin sekarang, entah itu ekonomi, entah itu kondisi sosial, entah itu kondisi apapun, tahu nggak? Orang yang teman-teman pandang dia tuh nikmat, sebenarnya biasa aja juga. Ngerti gak sih? Karena dia udah biasa ngelakuin, gue udah naik misalnya mobil yang paling dibangga, yang paling diimpikan apa sih? Katakanlah Alphard. Kalau tiap hari dia di Alphard, dia bakal, oh gini doang ya. Itu turun kebahagiaannya. Paham gak maksudnya? Dan justru malah lebih mudah untuk membahagiakan orang-orang yang memang tidak pernah mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah, itu juga yang akan terjadi sama pernikahan. Makanya kalau misalnya dasarnya cinta, dopamin kalian itu baru masih lagi naik-naiknya di awal pernikahan. Pada saat 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun mulai turun, mulai ngelihat sesuatu yang berbeda. Kemarin aku buat treats
Tahu threads kan ya? Iya. Threads, bacanya threads ya. Oh, thread ya. Aku buat threads. Aku tanya di situ. Sebutkan alasan kenapa orang tuh mau menikahi seseorang, sama sebutkan alasan kenapa orang tuh menceraikan seseorang. Terus kemudian jawabannya apa? Belum ada calon. Yang penting dia beriman tapi belum ada calon. Yang dipikirin cuma ada calonnya, tapi bayangin ya, maksudnya nggak panjang gitu. Padahal kan dalam pernikahan kompleks, ada sisi ekonomi, ada sisi emosi, ada sisi keluarga si pasangan, ada sisi kebiasaan, ada sisi banyak banget tuh sisi-sisinya tuh. Kalau misalnya kita cuma mikirin calonnya aja, pada saat udah dapet calonnya, chaos, yakin chaos. Apalagi inget ada diminishing returnnya. 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun mungkin masih enjoy sama dia. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu mungkin udah sangat biasa saja. Makanya kenapa orang selingkuh? Karena orang selingkuh itu pengen mencari dopamin yang lebih tinggi. Yaitu apa? Sensasi yang lebih baru. Karena sama dia secantik apapun dia, udah jadi dia biasa, itu yang namanya nafsu. Kalau kita ngejar nafsu setiap hari, aku cowok-cowok nih pada fitrahnya, pada dasarnya, basicnya pasti pengen cari yang lebih. Tapi karena aku tahu bahwa aku pengen cinta yang hakiki, cinta yang apa tadi yang terakhir? Hakiki. Ya, cinta yang hakiki. Aku bilang bukan standar kepuasan yang aku penuhin, tapi standar impact. Gitu. Makasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Tercengang loh. Iya. Respect. Jadi respect. Coba ada yang nyatat. Masya Allah ya. Makin nggak mau nikah jadinya ya. Nih.